Baik, kali ini kita akan membahas sebuah soal tentang teori bilangan. Jika 1 per akar dari 2022 ditambah akar dari 2022 dikuadratkan dikurang 1 sama dengan akar P dikurang akar Q. Tentukan nilai dari P ditambah Q. Oke, untuk menjawab soal ini, pertama yang perlu diingat adalah kalau kita punya akar A ditambah B, kemudian kita kalikan dengan akar A dikurang B, maka akan diperoleh akar dari A ditambah B dikali A dikurang B, atau akar dari A kuadrat dikurang B kuadrat. Untuk soal ini, kita punya 1 per akar dari 2022 ditambah akar dari 2022 dikuadratkan dikurang 1. Nah, yang ini kemudian akan kita kalikan dengan akar dari 2022 dikurang akar dari 2022 dikuadratkan dikurang 1 per akar dari 2022 dikurang akar dari 2022 dikuadratkan dikurang 1. Dan ingat, ini sama dengan akar P dikurang akar Q. Nah, nilainya masih sama ya, karena ini sama saja dengan kita mengalihkan dengan 1. Aturan dari perkalian pecahan, pembilang dikali pembilang, 1 dikali ini akan diperoleh 2000 akar dari 2022 dikurang akar 2022 dikuadratkan dikurang 1 per. Nah, sekarang perkalian antar penyebutnya. Perhatikan, ini mirip dengan akar A ditambah B dikali akar A dikurang B. Ingat tadi, kalau akar A ditambah B dikali akar A kurang B, hasil akhirnya adalah akar dari A kuadrat dikurang B kuadrat. Maka di sini kita akan peroleh hasil akhirnya sama dengan akar dari A kuadrat. Berarti 2022 kuadrat dikurang B kuadrat. B-nya adalah akar dari 2022 kuadrat dikurang 1, kemudian kita kuadratkan. Dan ini sama dengan akar P, dikurang akar Q. Selanjutnya apa? Perhatikan bahwa kalau kita punya akar dari X, kemudian kita kuadratkan, maka akar X dikuadratkan sama dengan X. Selanjutnya kita peroleh akar dari 2022 dikurang akar dari 2022 dikuadratkan dikurang 1 per. Nah, ini bisa diubah menjadi akar dari 2022 dikuadratkan dikurang 2022 kuadrat dikurang 1. Karena tanda akarnya hilang ya, habis ketika kita kuadratkan. Sama dengan akar P dikurang akar Q. Perhatikan bahwa penyebut di ruas sebelah kiri, ini kalau 2022 kuadrat kita kurangi dengan 2022 kuadrat, itu hasilnya 0. Sementara negatif dari min 1 sama dengan positif 1. Akar dari positif 1 adalah 1. Sehingga di sini yang tersisa adalah akar dari 2022 dikurang akar dari 2022 kuadrat dikurang 1 sama dengan akar P dikurang akar Q. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita harus ingat lagi bahwa setiap bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat itu bisa kita ubah menjadi benar A ditambah B dikali A dikurang B. Maksud saya adalah di sini kita punya 2022 kuadrat dikurang 1. 1 itu sama dengan 1 kuadrat. Maka bentuk ini mirip dengan akar dari A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, A kuadrat dikurang B kuadrat kan kita bisa ubah bentuknya. Sehingga sekarang kita punya akar dari 2022 dikurang akar dari A ditambah B. Berarti 2022 ditambah 1. 2023 ya.
Wah, salah aku soal. Salah, Cuk. Baik, kali ini kita akan membahas sebuah soal teori bilangan. Jika 1 per akar dari 2023 ditambah akar 2023 kuadrat dikurang 1 sama dengan akar P dikurang akar Q, tentukan nilai dari P ditambah Q. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mengalihkan ruas kiri dengan akar sekawannya. Kita berharap penyebutnya jadi rasional ya. Jadi kita punya 1 per akar dari 2023 ditambah akar dari 2023 dikuadratkan dikurang 1. Ini akan saya coba kalikan dengan akar dari 2023 dikurang akar dari 2023 kuadrat dikurang 1 per akar dari 2023 dikurang akar dari 2023 kuadrat dikurang 1, dan ini nilainya sama dengan akar P dikurang akar Q karena kita cuma mengalihkan dengan akar sekawan. Nah, yang perlu diingat adalah ingat bahwa jika kita punya akar A ditambah B kemudian kita kalikan dengan akar A dikurang B, maka kita akan memperoleh hasil akar dari A kuadrat dikurang B kuadrat. Maksud saya adalah ini bentuknya mirip dengan di bagian penyebut ya. Ini kita punya A 2023-nya sebagai A, kemudian akar dari 2023 kuadrat dikurang 1 itu sebagai B. Aturan dasar dari perkalian pecahan adalah pembilang kita kalikan dengan pembilang, penyebut kita kalikan dengan penyebut. Maka ruas kiri, pembilang dikali pembilang, kita memperoleh hasil akar dari 2023 dikurang akar dari 2023 kuadrat dikurang 1. Sementara perkalian antara penyebut, yang mana penyebutnya itu berbentuk akar A ditambah B dikali akar A dikurang B. Ingat, sama dengan akar dari A kuadrat. A-nya adalah 2023, maka 2023 kita kuadratkan dikurang B kuadrat. Nah, sebelum kita lanjutkan, ingat ya, kalau kita punya akar X kemudian kita kuadratkan, maka akar X dikuadratkan akan sama dengan X. Di sini B-nya adalah akar dari 2023 kuadrat dikurang 1. Kemudian jika ini kita kuadratkan, akan diperoleh hasil 2023 kuadrat dikurang 1. Jadi tanda akarnya hilang ketika kita kuadratkan. Nah, ingat nilai ini sama dengan akar P dikurang akar Q. Menariknya di bagian penyebut, sebelum kita bahas penyebut, kita salin ulang pembilangnya. Akar dari 2023 dikurang akar dari 2023 kuadrat dikurang 1. Nah, penyebutnya ini kalau kita perhatikan, 2023 kuadrat dikurang 2023 kuadrat itu nanti akan hasilnya 0. Sementara negatif dari min 1 adalah positif 1. Akar dari positif 1 adalah 1. Sehingga ruas kiri sekarang menjadi bentuknya seperti ini. Cukup seperti ini. Tanpa kita tulis penyebutnya, karena penyebutnya sama dengan 1. Nah, ingat ini adalah akar P dikurang akar Q. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita tentu tahu ya, kalau A kuadrat dikurang B kuadrat bisa kita ubah menjadi A ditambah B dikali A kurang B. Maksud saya adalah di sini kita punya akar dari 2023 kuadrat dikurang 1. 1 sendiri sama dengan 1 kuadrat. Menilik bentuk ini, maka ruas kiri bisa kita ubah menjadi akar dari 2023 dikurang akar dari, nah,
A-nya 2023, si B-nya 1. A tambah B-nya berarti 2024. Kemudian kita kalikan dengan A dikurang B. A dikurang B jelas 2022. Nah, ini sama dengan akar P dikurang akar Q, sorry. Kemudian ini bisa kita ubah lagi menjadi akar dari 2023 dikurang, perhatikan ini sama dengan akar dari 2024 bisa diubah menjadi 2 dikali 1012. Sementara 2022 bisa diubah menjadi 2 kali 1011. Sekarang kita punya ruas kiri akar dari 2023. 2023, ingat 2023 sebenarnya sama dengan 1012 ditambah 1011. Sementara bentuk akar ini bisa kita ubah menjadi dikurang 2 dikali akar dari 1012 dikali 1011. Nah, ingat ini bentuknya kan mirip dengan ini ya. Mirip dengan A ditambah B. Jadi banyak bentuk-bentuk yang mirip ya dari tadi ya. Saya bilang. Jadi kalau kita ingat A ditambah B dikurang 2 akar AB, ini akan sama dengan akar A dikurang akar B dikuadratkan. Jadi ruas kiri ini bisa kita ubah menjadi akar 1012 dikurang akar 1011 dikuadratkan. Nah, sementara karena dia ada tanda akar tadi, jadi kita bikin tanda akarnya. Nah, ini sama dengan akar P dikurang akar Q. Ingat, pangkat 2 dengan akar itu bisa saling mengeliminasi, sehingga kita punya akar 1012 dikurang akar 1011 sama dengan akar P dikurang akar Q. Maka di sini kita punya nilai P sama dengan 1012 dan Q-nya adalah 1011. Pertanyaan di soal apa sih? Pertanyaan di soal adalah tentukan nilai P ditambah Q. Maka nilai P ditambah Q sama dengan 1012 ditambah 1011 adalah 2023. Jadi itu ya nilai dari P tambah Q-nya ya. Nah, mungkin akan ada sedikit pertanyaan nanti, bagaimana kalau ini kan sebenarnya bagaimana kalau ini dibalik misalnya? Maksud saya bukan akar 1012 dikurang akar 1011, karena kan bisa saja ya. Ingat akar 1012 dikurang akar 1011 kalau kita kuadratkan, ini sama nilainya dengan akar dari akar 1011 dikurangi akar 1012 dikuadratkan. Artinya dibalik. Nah, kalaupun dibalik, yang nggak ada masalah, berarti nilai P-nya 1011, nilai Q-nya 1012. Ketika kita jumlahkan, toh hasilnya tetap 2023. Baiklah, jadi sekian untuk pembahasan soal ini. Barangkali ada kritikan, ada kata-kata dan pembahasan saya yang keliru, silakan berikan masukan, berikan komentar di kolom komentar. Terima kasih.